Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita di fikih Alfaz as-shalah, memahami tentang bacaan salat. Alhamdulillah kita sampai di pembahasan tentang zikir antara dua sujud ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bacaan sujud. Lalu doa-doa yang kita baca ketika sujud, lalu kandungannya dan tadabburnya alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bacaan ketika duduk antara dua sujud. Dan insya Allah bersama kita pada malam ini Ustaz Wahyudi Abu Alif sudah bergabung. Tafadhol ya Ustaz, kita mulai. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala azkaru ma baina sajadataini yaqulu rabbik firli rahahu ibnu majah wan nasa'i Nah, wa yaqulu nama yaqulu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni rahahu tirmizi wal hakim wal hakimu wazada fi riwayati Abi Dawud Afini. Fini. Nah, baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, azkaru ma baina sajdataini yaitu zikir apa yang dibaca antara dua sujud. Ya, satu hal yang kita pahami bahwasanya duduk antara dua sujud ini adalah rukun salat. Ya, duduk antara dua sujud rukun salat. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada seseorang yang salah salatnya, kata Nabi, "Tsumma masjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma jelis hatta tatma'inna jalisan." Nabi menyuruh sujud sampai tumak nina, lalu duduk tumak nina, lalu sujud lagi tumak nina. Maka ini menunjukkan duduk antara dua sujud dia rukun. Nah, bacaannya, membaca zikir antara dua sujud, nah khilaf ulama antara dia apakah dia sunnah atau wajib, maka jumhur ulama mengatakan dia sunnah. Maka kita membaca Rabbi firli atau Allahumma firli warhamni yang tadi kita sudah sebutkan, nah, ini hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama dalam artian kalau ada orang salat lalu dia tidak baca zikir apapun antara dua sujud, maka salatnya sah. Ya, ini ketentuannya. Dan sebagian mengatakan dia wajib. Apa maksud wajib? Kalau dia tinggalkan sengaja, maka tidak sah. Tapi kalau lupa, boleh nanti sujud sahwi ya. Sebagaimana bacaan ketika uh, ruku, bacaan ketika sujud, bacaan ketika i'tidal. Kata mereka ini hukumnya wajib. Baik, apa yang kita baca ketika duduk antara dua sujud, maka ada beberapa riwayat atau versi bacaan. Di sini disebutkan dua versi yang merupakan versi yang umum. Yang pertama adalah Robbing Firli, Robbing Firli. Ini adalah bacaan yang paling ringkas antara dua sujud, yaitu Robbing Firli, Robbing Firli. Dua kali diulang Robbing Firli, Robbing Firli. Artinya apa? Robku, ya Robku, ya Robku, Ighfirli, ampunilah untukku. Robbing Firli diulang dua kali, ya Robku, ampunilah untukku. Ini hadis Ibnu Majah dan Nasai. Maka ini boleh. Ketika kita misalnya sholat, lalu kita baca Robbing Firli, Robbing Firli. Atau versi yang kedua, dan ini agak lebih panjang, yaitu kita membaca Allahumma firli, warhamni, wajiburni, wahdini, warzuqni. Di sini ada berapa yang kita minta. Pertama, ifirli, warhamni, wajiburni, ihdini, ruzukni. Ada 5 doa yang kita minta di sini. Dan ini diantara versi yang umum ya. Dan banyak riwayat yang lain. Dan kebanyakan yang menunjukkan lafaz zikir antara dua sujud, itu redaksinya hampir sama, hanya urutannya yang berbeda. Ya, misalnya di riwayat yang lain menyebutkan Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warzuqni, warfa'ni. Ya, ada yang dimuqaddamkan, didahulukan, ada yang diakhirkan.
Atau versi yang lain misalnya Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, di sini disebutkan Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Ini hadis Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan zada fi riwayat Abi Daud, dan ada tambahan di riwayat Abu Daud wa'afini, berarti ada 6 permintaan. Ya, maka kalau kita tambah ini juga bagus. Berarti kita baca Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni wa'afini. Nah, ini boleh. Ya, dan ini dibolehkan. Taib Allahumma firli artinya ada ya Allah ighfirli, ya ampunilah segala dosaku, ampunilah untukku, warhamni dan rahmatilah aku, wajiburni. Ma mana wajiburni? Nah, nanti ada tafsirnya wajiburni artinya cukupkanlah untukku ya. Wahdini dan berikanlah petunjuk kepadaku, warzuqni dan berikanlah rezeki kepadaku. Masya Allah. Ini adalah doa yang sangat bagus sekali yang dibaca ketika kita sholat, menunjukkan permintaan yang sangat kita butuhkan di atas dunia ini. Baik, kita baca syarahnya pada Ustaz Walid. Asyarhu ikfirli. Al-maghfiratu hiya syarrud dzambi wal afu anhu. Sitru dzambi wal afu anhu. مأخوذ من المغفر الذي يكون على رأس رأس المحارب ليتكي به السهامة As-sihama. ليت- ليتكي به سهامة. Nah, lanjut. أرحمني. هنا يطلب المصلي رحمة الله التي بها حصول المطلوب بعد أن طلب المغفرة قبلها والتي بها زوال المرحوب زوال Nah, الحب mm-mm. أرزقني Urzuqni. أرزقني Mm-mm. ارزقني هو طلب الرزق من الله ورزق Mm. ما يقوم به المدان من Nah, الطعام والشراب والكساء وما يقوم به الدين من العلم mm-mm. Minal ilm. والإيمان Mm-mm. والإيمان والعمل الصالح فيجمع بين طلب رزقين رزق Mm-mm. البدن ورزق الدين. Nah, عافني عافني إن كان مريضا في بدنه سأل الله أن يعافيه من مرضه وإن كان صحيحا فيطلب معافاة الله له من أمراض القلوب والشهوات والشبهات. nah. أجبرني Ujburni. أجبرني أجبرني الجبر يكون مع وجود هذا النقص الحاصل في الإنسان Nah, أنه نكيس mufarritun. مسرف على نفسه مفارط مسرف على نفسه Ya. فيحتاج مع Mm-mm. وجود هذا النقص إلى جبر الله له ليعود سليما
ba'da kasrihi wa naqsihi Betul. wa fi istihdari هذه المعاني الخير الكثير الذي يعود على قلب المؤمن وصلاته فينتفع بهما وينال وينال الأجر وينال الأجر والمثوبة والمثوبة والمثوبة. والمثوبة. Nah, wal matsubata. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Kita perhatikan dari yang tadi kita sudah baca. Baik. Ya, kita lihat apa kandungan dari doa atau zikir antara dua sujud yang kita baca. Pertama adalah Rabbi firli, dan ini yang paling ringkas. Atau yang kedua, Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Atau boleh ditambahkan satu lagi, wa'afini. Baik, asyarhu igfirli dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan. Pelamannya ighfir. Dari kata al-maghfirah. Apa itu maghfirah? Yaitu satru dzambi wal afu anhu. Yaitu menutup, satrun artinya menutup, azambun, zanbin artinya menutup dosa, ya, tutup aib, Allah tutup aib kita, dan wal afu anhu, dan Allah berikan kemaafan. Nah, ini mana dari maghfirah. Mana dari maghfirah. Jadi kita minta kepada Allah semoga Allah tutup dosa kita, Allah tutup aib kita, dan Allah berikan kemaafan segala. Dan kita minta Allah maghfirli atau Rabbi firli, semoga dengan itu Allah memaafkan segala dosa dan tercatat nanti di catatan amal tidak ada lagi dosa yang tersisa. Dan ma'khudzu minal mighfar. Kata ghafara atau maghfirah diambil dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Alladzi yakunu ala ra'sil muharib. Yaitu yang ada atau dipakai di atas kepalanya orang yang berperang, muharib. Liyattaqiya bihi siham, ya, untuk melindunginya dari anak panah. Yaitu kalau kita lihat baju tempur, nah, itu di atas kepala ada sejenis penutup kepala yang terbuat dari besi. Nah, itu penutup kepala ini melindunginya dari anak panah atau yang lainnya, itu namanya mighfar. Nah, maka ghafara atau ighfir diambil dari kata ini, artinya jagalah, lindungilah, dan maafkanlah. Ini makna dari ighfirli. Lalu kita minta juga Allahumma firli warhamni. Warhamni yaitu dari kata rahima yarhamu. Fil madinya rahima yarhamu rahmatan, fil amalnya irham. Ketika kita minta irhamni, itu diambil dari kata rahmat, ya, artinya berilah rahmat engkau kepadaku ya Allah. Huna di sini ketika kita baca irhamni, yatlubul musalli rahmatullah. Maka orang yang salat dia meminta rahmatnya Allah, allati biha husulul matlub. Yang dengan rahmat ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ba'da an talabal maghfirata qablaha. Setelah kita minta ampunan sebelumnya, wallati biha zawalul marhub. Dan dengan rahmat ini hilanglah segala kegundahan, ketakutan, ya, dan sesuatu yang kita ingin lari darinya, itu namanya marhub. Maka ketika kita minta irhamni, sayangilah, rahmatilah, maka ini adalah permintaan yang menunjukkan ketika kita baca ini, kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat inilah seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia disebutkan oleh para ulama dengan rahmat Allah, maka ketika seorang mendapat rahmat Allah di dunia, maka dia akan diberikan penjagaan oleh Allah. Ya, karena rahmat di antara mana adalah kasih sayang. Allah berikan penjagaan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Itu di antara mana rahmat. Allah kabulkan doanya, itu di antara mana rahmat. Allah berikan dia afiah, kesehatan. Nah, maka ini makna rahmat. Sedangkan rahmat di akhirat, maka ini adalah kunci masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya, melainkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan rahmatnya, kalau Allah sudah berikan rahmat, maka seseorang
tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya. Maka kita minta irhamni, artinya irhamni fi dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah aku rahmatmu baik di dunia dan di akhirat. Lalu setelahnya kita minta urzuqni. Ya, dari kata razaka yarzuqu, rizq. Kita minta rizki. Urzuqni artinya berilah aku rizki ya Allah. Huwa talabur rizqi min Allah. Ya, urzuqni artinya minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqu ma yaqumu bihil badan min at-ta'am. Dan rezeki ini adalah kalimat, satu kata yang maknanya sangat luas sekali. Ya, dari kita, sebagian kita memahami rezeki adalah sesuatu yang sifatnya materi saja. Tidak, rezeki itu adalah sesuatu yang maknanya sangat banyak dan luas. Di antara rezeki itu mana mayakumu bil Minar badan ini minat tolong. ta'am. Di antara mana rezeki adalah apa yang ada di badan kita, yang melekat di badan kita dari makanan. Maka ini adalah rezeki dalam bentuk materi. Dan kita minta kepada Allah urzuqni, di antara mana ya Allah beri aku rezeki makan. Wasyarab, berilah aku rezeki dalam bentuk minuman. Wal kisa, dalam bentuk pakaian. Maka kita minta rezeki kepada Allah, warzuqni, di antara mananya ya Allah berilah kemudahan dalam materi, dalam penghasilan, ya, dalam pencaharian. Dan kita minta kepada Allah sesuatu yang bisa menutup dari diri kita, mencukupkan dari diri kita makanan, minuman, pakaian, dan untuk keluarga kita. Ya, maka ini yang kita minta dalam salat kita. Wa ma yaqumu bihiddin. Dan di antara mana rezeki adalah sesuatu yang bisa tegak dengannya agama kita. Nah, ini rezeki yang banyak dari kita yang luput memahaminya dan menyadarinya. Ya, betapa banyak Allah berikan rezeki kepada kita, di antara adalah kemudahan dalam bentuk ilmu, minal ilmi, ya, wal iman. Dan di antara bentuk rezeki adalah Allah berikan kepada kita keimanan. Ini rezeki yang sangat besar. Betapa banyak dari saudara kita mungkin dicukupkan rezeki badannya, rezeki materinya, tapi Allah tidak hidayahkan iman. Maka ini rezeki yang sangat besar adalah rezeki dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman, wal amal saleh, dan dimudahkan kita dalam beramal saleh. Fayajma'u baina talabil rizqaini wa rizqil badani wa rizqid din. Maka kita minta ini, Allahumma firli warzuqni, maka kita kumpulkan antara dua permintaan, yaitu dua rezeki yang kita minta. Rezeki dalam bentuk materi untuk menguatkan badan kita, dan rezeki dalam bentuk agama kita. Ya, maka ini adalah permintaan yang sangat luas. Karena irhamni tadi, kita minta rahmat kepada Allah, maka itu juga rahmat di dunia dan di akhirat. Law wa'afini, ma mana afini? Ya, dari kata mu'afah. Ya, in kana maridan fi badanihi, dari kata afiyah. Afiyah di antara mana adalah Allah berikan kesembuhan. Nah, itu namanya afiyah. Dan di antara doa yang sangat bagus adalah kita minta kepada Allah afiyah dalam semua hal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Di antara zikir pagi dan sore adalah minta afiah dalam semua hal. Minta afiah dalam badan, minta afiah dalam pendengaran, minta afiah dalam penglihatan. Karena ketika Allah berikan afiah, maka di situ ada keberkahan. Allah berikan afiah dalam penglihatan, berarti Allah berkahi penglihatan kita. Allah berikan afiah dalam badan, Allah berikan kesembuhan dalam badan kita. In kana maridun, jika dia memang ada sakit di badanihi, sakit di badan terasa, sa'alallah an yu'afiyahu min maradi. Maka ketika dia baca doa ini, dia minta kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan ya dari sakitnya. Maka ini di antara mana afiah Allah berikan kesembuhan. Wa in kana sahihan, dan jika orang yang salat itu dia lagi sehat, tidak ada terasa sakit, maka tetap perlu kita minta afiah wa afini. Maka mana afiah di sini Pak? Fayatlubu mu'afatallahi lahu min amradil qulub. Maka kita minta afiah dari Allah, ya, kesembuhan. Kita minta afiah dalam maknanya penjagaan dari Allah dari penyakit-penyakit hati yang jarang atau sangat susah seseorang terlepas darinya. Wasyahawat, dan penyakit-penyakit syahwat. Wasyubuhat, dan penyakit-penyakit syubhat. Maka kita minta kepada Allah dengan afiah, ya Allah berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku penjagaan dalam semua bentuk penyakit. Baik penyakit berkaitan dengan fisik badan kita, atau penyakit berkaitan dengan hati, baik itu dalam bentuk syubhat,
atau syahwat kecintaan kepada dunia yang berlebihan misalnya, maka kita minta afiah. Maka seorang kalau Allah sudah berikan afiah, maka insya Allah berapapun rezeki yang dia terima, maka dia akan terasa cukup dan dia akan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Lalu kita minta ujuburni, wajiburni, al-jabru ya yakunu ma'a wujudi hadan naqsi al-hasili fil insan. Al-jabru, mana ujuburni? Ujuburni dia kata jabara, yang telah kalimat jabarallah musibatahu. Itu Allah menutup musibahnya atau mengganti musibahnya dengan nikmat yang setara. Itu namanya jabara. Atau jabara diartikan juga menutup. Maka al-jabru yakunu, al-jabru itu ada ya bersamaan dengan wujudu hadan naqsi al-hasil fil insan. Bersamaan dengan adanya kekurangan yang terdapat pada seorang manusia. Ya, karena setiap kita adalah makhluk yang banyak memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang selalu dalam keadaan keimanan yang tinggi. Ya, karena kita makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan nafsu, maka kita tempatnya dosa dan tersalah. Maka kita adalah tempat banyak kekurangan. Ya, li'annahu naqisun. Karena setiap kita naqis, itu banyak kekurangan. Mufarritun, dan banyak melampaui batas. Musrifun, dan banyak melakukan hal-hal yang mubazir, berlebihan. Ala nafsihi, terhadap diri kita. Fayahtaju ma'wujudi hadan naqsi ila jabrillahi lahu. Maka kita butuh bersamaan dengan kekurangan-kekurangan kita ini kepada penutup yang Allah berikan kepada kita atau pengganti liya'uda saliman, supaya kita kembali menjadi selamat ba'da kasrihi wa naqsi, setelah kekurangan kita, setelah kesalahan kita. Nah, maka kita minta ujuburni, artinya cukupkanlah aku ya Allah dengan segala kekuranganku, maka berikanlah aku kecukupan. Berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ini mana ujuburni. Ya, ketika kita membaca ujuburni, maka di antara maknanya ya Allah, berikanlah ganti dari segala musibah yang menimpaku, gantilah dengan segala kebaikan. Ya, kalaupun tidak di dunia, maka gantilah dengan pahala berlipat ganda di akhirat. Maka mana ujubnya adalah tutuplah segala musibahku, tutuplah segala kekuranganku dengan kebaikan yang setara. Wa fi istihdari hadhihi al-ma'ani al-khair al-kathir wa fi istihdari hadhihi al-ma'ani al-khair al-kathir alladhi ya'udu ala qalbi al-mu'min wa salati. Dan ketika kita hadirkan doa ini, makna-makna ini, artinya ketika kita baca ini dalam salat kita, lalu kita hadirkan maknanya dan kita hayati, kita tadaburi. Ketika kita duduk antara dua sujud, lalu kita baca ini Allahumma firli, lalu kita hadirkan dalam hati kita apa yang kita minta, ya Allah ampunlah dosaku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku, berikanlah kasih sayangmu di dunia dan di akhirat. Lalu kita minta warzuqni, berikanlah rezekimu ya Allah kepadaku, rezeki dalam segala hal, baik dalam materi, ya kecukupan dalam harta misalnya, ada rezeki dalam amal. Lalu kita minta wa'afini, ya Allah berikanlah afiah, berikanlah kemaafan, berikanlah kesehatan, berikanlah ke kesembuhan dalam segala kekurangan penyakit. Lalu kita minta wajiburni, ya Allah gantilah segala musibah dengan hal yang bermanfaat untukku di dunia dan di akhirat. Maka kata Syekh di sini, ketika kita hadirkan makna ini di dalam solat kita, maka itu al-khairu al-kathir, terdapat kebaikan yang banyak, ya'udu ala qalbil mu'min, yang kembali kepada hati seorang mukmin, wa salatihi, dan di dalam salatnya. Fayantafi'u bihima wa yanalul ajra wal masubah. Maka ketika dihadirkan bacaan ini dalam salatnya, maka akan mendatangkan manfaat dari keduanya dan dia mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat besar. Maka inilah yang patut kita hadirkan dari salat kita, bagaimana doa ini adalah doa yang sangat agung. Selama ini sudah sering kita baca Allahumma firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini warzuqni. Tapi sekarang bagaimana kita baca doa ini? Memang kita hayati dan kita hadirkan makna apa yang kita minta. Baik, inilah bacaan ketika duduk antara dua sujud. Kita lanjut bacaan berikutnya at-tasyahud al-awwalu. Tafadhal, boleh bersama kita masih? Nah, Ustaz.
sampai mana tadi Ustaz? At-tasyahud At-tasyahudul al-awwal. Ya. awal. ومن صياغته الثابتة Wa min ثابتة sighatihi. قول ومن صيغته ثابتة قول التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. Nah, lanjut. الشرح التحية التحية لله جمع تحية وهي كل لفظ أو فعل يدل على التعظيم وجمعت تحية هنا لاختلاف أنواعها Nah, والمعنى المراد هنا أنه لا يستحق التحية على الإطلاق إلا الله عز وجل. nah, والصلوات لفظ شامل لكل ما يطلق عليه صلاة في اللغة والشرع nah, لغة لغة كدعاء وشرعا كالصلوات مفروضات nah, فالصلوات فرضها ونفلها والأدعية كلها لله وحده سبحانه ولا يستحقها أحد غيره ولا تصرف لسواه والطيبة كل ما يتعلق بالله من أطبة الأوصاف min atyabil awsafi. من أطيب الأوصاف وأطيب الأفعال وأطيب الأقوال Nah, ولا يفعل سبحانه إلا طيب ولا يتصف إلا بالطيب فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله وكذلك لا يليق به سبحانه إلا طيب من أعمال عبادة من أعمال عبادتي من أعمال al-qawliyah. عبادة قولية Nah, والفعلية لأن الله لا يقبل إلا طيبا. nah. Lanjutkan. السلام عليك أيها النبي أنت قال هنا في الخطاب من الله عز وجل إلى مخاطبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نقول السلام عليك أي أي Ai. أي نحن ندعو لك بالسلامة من كل آفة حين كنت Ah, حين كنت حين كنت أي حيا nah, والسلامة من حول الموقف ومن خوف بعد موته صلى الله عليه وسلم. nah. وكيل lanjut Ustaz. Lanjut. Waqila al-ma'na. وكيل المعنى أعم من ذلك A'ammu min dzalika. أعم A'ammu.
أعم من ذلك فيكون السلام على شرعه وسنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابسين ورحمة الله بعد أن دعونا له صلى الله عليه وسلم بالسلام ليزول عنه المرحوب Mm-mm. دعونا دعونا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة ليحصل له المطلوب Nah, lanjut. وبركاته البركة جمع بركة وهي الخير سرير الثابت Al-kathiru, al-khairul kathiru. الكثير الكثير الثابت والدعاء له صلى الله عليه وسلم بالبركة بعد موته يكون بكثرة أتباعه وأمته Wa وكثرة ummatihi. وأمته وكثرة أعماله أعمالهم التي يكون للنبي من الأجر مثل أجور Mithla عامل ujuri. مثل أجور عامليها لكونه هو الذي دلهم على فعلها Nah, mumtaz. السلام علينا المقصود نحن جميعا أمة محمد Nahnu صلى الله jami'un. عليه وسلم نحن جميع نحن Ummatu جميع Muhammadin. أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين بعد أن نخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Lanjut Ustaz. Nah, bisalami. Bisalami naslamu ala kulli Nusallimu ala. nusallimu ala kulli nusallimu ala kulli abdin salihin fis samai wal ardi hayyan aw mayyitan minal insi wal jinni فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Sampai sini dulu kita kita lihat makna dari apa yang sudah kita baca tadi. Taib. Tadi kita sudah membahas tentang zikir antara dua sujud, dua lafaz yang sudah kita baca, yaitu Rabbi firli, sama satu lagi tadi apa? Allahumma firli warhamni warjiburni wahdini warzuqni. Maka kita masuk bacaan ketika tasyahud awal. Ya, dan bacaan di tasyahud awal apa hukumnya? Kebanyakan para ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Wajib, apa arti wajib? Kalau sengaja ditinggalkan, maka tidak sah sholat kita. Ya, misalnya kita sholat maghrib, di rakaat kedua kita sengaja tidak duduk tasyahud awal, sengaja tidak baca bacaannya, maka sholat batal. Seandainya lupa, ya misalnya sholat maghrib dari rakaat kedua kita lupa duduk, langsung berdiri, maka bagaimana sikap kita sholat tetap dilanjutkan? Kalau sudah benar-benar dalam posisi berdiri, maka tidak perlu kita kembali duduk nanti sebelum salam sujud sahwi. Dan ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengimami salat di rakaat kedua Nabi berdiri, maka sahabat pun berdiri. Nah, sebelum salam Nabi sujud sahwi dua kali sujud, lalu beliau salam. Maka ini adalah diantara amal salat atau perkataan bacaan salat yang hukumnya wajib. Ya, dan ini hampir disepakati para ulama. Baik. Apa bacaan di tasyahud awal? Di sini disebutkan satu bacaan. Dan ini bacaan adalah riwayat atau versi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud.
Ya, kalau kita memakai versi ini, maka ini adalah bacaan tasyahud yang dikuatkan atau disebutkan oleh para ulama ini bacaan yang paling sahih menurut jumhur ulama. Bacaan tasyahud yang paling sahih menurut ulama atau yang terbaik menurut mayoritas ulama adalah bacaan tasyahud Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini lafaznya. Bagaimana bunyinya? Pertama, kita hafal urutannya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Ada versi yang kedua, dan ini versi Abdullah ibnu Abbas. Dan mungkin di sebagian kita banyak memakai versi yang kedua. Dan ini adalah versi yang menurut Imam Asy-Syafi'i, ini versi yang paling atau yang lebih saya sukai, kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu versi tasyahud riwayat atau yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Bagaimana bunyinya? Yaitu ada tambahan al-mubarakat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baru assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ada perbedaan di akhir yaitu Muhammadan kalau versi Ibnu Mas'ud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka catatannya kalau kita memakai versi Abdullah bin Mas'ud, maka usahakan lafaz sesuai, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak memakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu versi Abdullah bin Abbas ada tambahan kata al-mubarakat di awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, ya banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang bacaan tasyahud, namun lafaz yang paling aku sukai adalah lafaz Abdullah bin Abbas karena lafaz tersebut lebih sempurna. Kenapa? Karena ada tambahan al-mubarakat, keberkahan. Ya, begitu juga Ibnu Abbas menyebutkan ketika meriwayatkan hadis ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi mengajarkanku tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Artinya Nabi SAW memang mendiktekannya kepada Abdullah bin Abbas dan sahabat ketika itu. Dan juga di antara alasannya kata Imam Syafi'i karena riwayat Abdullah bin Abbas ini riwayat yang terakhir, sehingga dia lebih datang kemudian, ya. Dan juga ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu tahiyyatun min indillahi mubarakatun thayyibah. Keselamatan yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi keberkahan lagi kebaikan. Nanti ada tambahan kata keberkahan. Baik. Berarti ada dua versi tasyahud yang bisa kita pakai, versi Abdullah bin Mas'ud dan versi Abdullah bin Abbas. Baik. At-tahiyat. Mana at-tahiyat? Nah, sekarang kita lihat syarahnya. Tadi sudah dibaca Ustaz Alif. At-tahiyatu lillah, jam'u tahiyyah. Tahiyyah maknanya adalah kullu lafzin au fi'lin, setiap lafaz atau perbuatan ya dulu ala ta'zim yang menunjukkan pengagungan. Tahiyat di antara maknanya adalah segala bentuk penghormatan. Segala bentuk penghormatan. Itu namanya tahiyat. Segala bentuk ucapan selamat. Itu namanya tahiyat. Menunjukkan pengagungan. Wa jumiyat at-tahiyat. Dan dijamakkan dengan at-tahiyat liikhtilafi anwa'iha. Kenapa dia dipakai lafaz jamak tidak satu saja at-tahiyatu? Ya, karena untuk menunjukkan dia mencakup semua atau menunjukkan keumuman dari semua ucapan pengagungan. Wal makna, dan makna yang dimasukkan di sini di lafaz tasyahud adalah la yastahiqut tahiyat, tidak ada yang berhak menerima ucapan selamat yang agung ini secara mutlak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka at-tahiyatu lillah maknanya apa? Segala bentuk ucapan keselamatan, segala bentuk ucapan pengagungan itu diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, mana salawat?
Lafzun syamilun ada lafaz yang mencakup. Likulli ma yutlaqu alaihi salatun. Mencakup segala apa yang mengandung makna salat. Baik secara bahasa atau secara syariat. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Maka as-salawat yang maknanya adalah doa. Dan salat secara syariat maknanya adalah kas-salawatil mafruḍah. Itu salat yang wajib, salat 5 waktu. Was-salawatu fardhuha wa nafluha. Fas-salawatu, maka salat-salat yang kita lakukan baik yang wajibnya atau yang sunnahnya dan doa-doa kita semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wala yastahiqu ahadun ghairuhu. Tidak ada yang berhak seorang pun selain Allah. Wala tasarrufa li siwahu dan tidak bisa diberikan kepada selain Allah. Jadi ketika kita baca wassalawatu lillah, artinya segala doa kita berikan hanya untuk Allah. Wassalawatu lillah di antara mana adalah segala salat yang kita lakukan. Baik itu salat wajib, salat sunnah, maka itu kita berikan hanya untuk Allah satu-satunya. Maka di sini mengandung mana at-tauhid. Wat-thayyibat, mana at-thayyibat? Kullu ma yata'allaqu billah. At-thayyibat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dari segala bentuk kebaikan. Dia kata thayyib, yang kebaikan. Maka ketika kita baca at-thayyibatu lillah, at-thayyibatu lillah artinya segala bentuk kebaikan itu untuk Allah. Min at-thayyibil awsaf, dari sifat yang paling baik. Wa at-thayyibil af'al, perbuatan Allah yang paling baik. Wa at-thayyibil aqwal, perkataan yang paling baik, maka kita berikan segalanya untuk Allah. Artinya ketika kita baca at-thayyibat, berarti kita berikan segala bentuk kebaikan atau kita itlakkan, kita ucapkan segala bentuk kalimat-kalimat kebaikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yaf'alu subhanahu illa at-thayyib, dan Allah tidak mengerjakan sesuatu kecuali itu kebaikan. Wala tasifu illa bit-thayyib, dan Allah tidak disifati kecuali dengan kebaikan. Fa huwa thayyibun fi kulli syai'in fi dzatihi, maka Allah itu Maha Thayyib, Maha baik dalam semua hal, baik dalam zatnya Allah Thayyib, wa sifatihi, dalam sifatnya, sifat Allah Thayyib, wa af'alihi, dalam perbuatannya, perbuatan Allah itu Thayyib. Wa kadzalika la yaliqu bihi subhana illa at-thayyib. Begitu juga tidak layak kita berikan kepada Allah kecuali apa yang baik-baik saja min a'malil ibadatil qauliyah, dari amal-amal ibadah kita baik itu perkataan wal fi'liyah, perbuatan. Lianna Allah la yaqbalu illa at-thayyib, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Maka kita baca at-thayyibat, as-salawatu at-thayyibat, maknanya adalah kita berikan segala kebaikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya Allah, baik itu zatnya Allah, baik itu nama-nama Allah, maka itu kebaikan. Dan juga kita berikan ibadah-ibadah yang baik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untuk engkau wahai nabi. Intaqala huna, berpindah kita di sini dari awalnya al-khitab minallah, yaitu tujuannya kepada Allah azza wa jalla, ila mukhatabati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fanahnu naqul, maka ketika kita baca assalamu alayka, keselamatan untuk engkau wahai Rasulullah, ai mana adalah nahnu nad'u laka bisalamah. Maka mana assalam untuk Nabi maknanya apa? Kita mendoakan kepada Nabi keselamatan min kulli afatin, dari segala bentuk kekurangan. Hina kunta hayyan, baik ketika engkau masih hidup ya Rasulullah. Wassalamatu min haulil mauqif, dan keselamatan dari beratnya hari pemberhentian nanti di akhirat. Wa min khaufihi ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca doa ini, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untuk engkau wahai nabi, ketika nabi masih hidup, artinya keselamatan dari segala bentuk bencana, musibah, gangguan. Dan ketika Nabi SAW masih sudah meninggal, maka tetap kita baca ini, assalamu alayka ayyuhan nabi, ada keselamatan untuk engkau ya Rasulullah dari huru-hara di hari akhirat dan dari takutnya hari tersebut, ya maka tetap kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Wakila, dan dikatakan juga makna dari assalamu alayka itu lebih umum dari makna ini. Maka maknanya adalah assalamu ala syar'ihi wa sunnatih, keselamatan atas syariat dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa salamatuha, dan keselamatannya, min antana laha aidil abithin, yaitu dengan cara dia selamat dari gangguan orang-orang yang ingin merusak syariat Nabi dan sunnahnya. Maka kita baca ini, Assalamualaikum ayuhan Nabi, keselamatan untuk engkau wahai Rasulullah. Artinya keselamatan untuk syariat yang sudah engkau bawa, keselamatan untuk agama yang sudah engkau dakwahkan. Artinya insya Allah agama ini akan terjaga sampai hari kiamat datang. Wa rahmatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Apa mana rahmatullah? Ba'da an. Setelah kita baca Assalamualaikum, setelah kita minta kepada Nabi keselamatan supaya hilang darinya almarhum segala hal yang ditakuti di akhirat, da'auna lahu birrahmah, maka kita doakan kepada Rasulullah untuk rahmat. Ya, kita minta kepada untuk Rasulullah adalah rahmat dari Allah, liyahsula lahul al-matlub, supaya beliau mendapatkan apa yang kebaikan yang beliau harapkan. Maka kita baca ini, Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat. Ya, keselamatan dari segala bentuk bencana dan segala bentuk kesulitan, dan rahmat kemudahan untuk bisa mendapatkan apa yang kita idam-idamkan. Dan ini adalah ucapan salam yang biasa kita baca, tidak hanya khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara doa terbaik yang kita ucapkan kepada seorang muslim adalah ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah. Ini adalah doa, ucapan salam yang sangat indah sekali yang kita ucapkan sesama kaum muslimin. Sebagaimana kita juga membacanya untuk Rasulullah SAW di setiap duduk tasyahud kita. Wabarakatuh, dan keberkahan. Mana al-barakat? Al-barakatu jam'u barakah. Ya, berkah, barakat jamak dari berkah. Dan berkah adalah al-khairu al-kathir al-thabit. Kebaikan yang banyak yang menetap. Itu maknanya berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan dia konsisten, ya, berkelanjutan. Bukan sekali-sekali lalu hilang, tidak. Maka berkah artinya dia berkelanjutan. Wa du'a'u lahu bil barakah. Dan kita mendoakan Rasulullah SAW untuk keberkahan setelah wafatnya beliau, yaitu dengan bentuk bikathrati atba'ihi, yaitu banyaknya pengikut beliau, wa ummatihi, banyaknya umat beliau, wa kathrati amalihim, dan banyaknya amal-amal dari umat, yakunu lin nabi minal ajri, yang dengan amal ini maka Nabi SAW pun mendapatkan ganjaran pahala, mithlu ujuri amiliha, sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, likaunihi huwa alladhi dallahum ala fi'liha, disebabkan Nabi SAW beliaulah yang menunjukkan kita atas perbuatan tersebut. Ya, karena seseorang ketika menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala dari amalan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka segala amal soleh yang dilakukan umat Muhammad atau umat Islam dari awal keislaman sampai nanti umat Islam di akhir zaman, maka Nabi SAW akan mendapatkan ganjaran pahala tersebut. Karena beliaulah yang pertama sekali mengajarkan kebaikan. Makanya di antara motivasi kita untuk selalu mengajarkan kebaikan. Karena insya Allah dengan kebaikan yang kita ajarkan, selagi itu diamalkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut insya Allah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menunjukkan kebaikan, yaitu sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengajarkan sunnah hasanah tersebut. Maka Nabi SAW, di antara makna berkah di sini adalah beliau selalu mendapatkan kebaikan dan ganjaran pahala dari dari banyaknya jumlah umat beliau, dan dari banyaknya pengikut beliau, dan banyaknya amal-amal yang kita lakukan, maka Nabi SAW akan mendapatkan limpahan dari pahala yang kita lakukan. Assalamualaikum. Maka ini bentuk ketiga dalam lafaz tasyahud, yaitu keselamatan untuk kita lagi. Maka di lafaz tasyahud ada 3 bentuk ucapan. Yang pertama adalah ucapan ditujukan kepada Allah, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Itu untuk Allah. Yang kedua ucapan yang kita berikan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ucapan yang kita berikan untuk kita umat Islam secara umum. Assalamualaikum al-maksud nahnu jami'u ummati Muhammad. Kita baca keselamatan untuk kita
Siapa kita di sini adalah semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ibadillah sholihin, dan keselamatan untuk semua hamba-hamba Allah yang soleh. Setelah kita khususkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, maka kita dengan keselamatan dan salam, nusallimu ala kulli abdin soleh fis sama'i wal ard. Maka kita juga memberikan ucapan keselamatan untuk setiap hamba yang soleh, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit berarti para malaikat. Maka ketika kita baca assalamu alaina, keselamatan untuk kita. Siapa kita di sini? Itu semua umat Nabi Muhammad. Lalu kita baca wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan untuk semua hamba yang soleh. Maka di situ mencakup para malaikat yang di langit, wal ardi, dan hamba-hamba yang soleh yang di bumi, hayyan, baik yang masih hidup, au mayyitan, atau yang sudah wafat, minal insi wal jinni, dari golongan manusia dan golongan jin. Karena kita tahu dari golongan jin juga ada makhluk-makhluk Allah yang soleh. Maka kita baca ini wa ala ibadillahi sholihin, maka ini mencakup semua hamba-hamba Allah yang saleh tersebut. Fa idza qalaha, maka orang yang salat kalau dia membaca ini, asabat kulla 'abdin sholihin fis sama'i wal ard. Maka dia telah mengucapkan ini dan memberikannya, mengarahkannya, dan itu akan didapatkan faedahnya bagi setiap hamba yang soleh, baik yang di langit dan di bumi. Maka ini diantara makna atau kandungan dari ucapan kita tasyahud awal. Baik, lalu kita membaca syahadat. Tafadhal Ustaz Bu Alif, kita selesaikan lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Naam, Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadatu takunu an qata'in ويكين كأنما يشاهد الإنسان بعينه فالمصلي يشهد أن لا معبود بحق إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد الله اصطفاه بالنبوة والرسالة وليس شريكا لله ولا يخرج عن مسمى عبوديته وهو رسوله الذي أرسله الله واسطة بينه وبين الخلق لتبليغ شرعه فقط والذي لا يعرف الشرع إلا به. Baik, barakallahu fikum. Nah, sampai di sini insyaallah penutup dari lafaz tasyahud kita, atau dikenal dengan nama lafaz tahiyat. Dinamakan tasyahud. Kenapa dinamakan ini lafaznya tasyahud? Ada yang tahu? Misalnya bacaan kita ini di tasyahud awal. Kenapa dinamakan tasyahud? Saat Abu Alif mungkin tahu jawabannya. Kenapa dinamakan dia tasyahud? Syahidu. Maksudnya kan bacaan ini dinamakan bacaan tasyahud dari awal tadi. At-tahiyatul at-thayyibatus salawatu lillah. Nah, sampai yang ujung ini dinamakan tasyahud. Kenapa dinamakan tasyahud? Karena di situ ada mengandung mana atau lafaz syahadat. Maka tasyahud diambil dari kata syahadat. Atau dinamakan juga lafaz tahiyat. Nah, sebagian menyebutkan ini membaca at-tahiyat. Ya, karena di antara kandungan lafaznya adalah lafaz at-tahiyat, atau awal lafaz adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Baik. Di dalam tasyahud awal kita membaca syahadat. Dan ini juga berlaku untuk tasyahud akhir. Dan nanti ada khilaf apakah di tasyahud awal cukup sampai syahadat saja atau perlu juga membaca salawat.
Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sedangkan di tasyahud akhir itu wajib. Rukun sholat membaca salawat itu rukun. Sedangkan di tasyahud awal maka dia cukup sampai syahadat saja. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada Rob yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Asyahadah, persaksian itu takunu ala qat'in wa yaqin. Ya, asyhadu itu maknanya adalah syahadat. Dan syahadat itu tidak terwujud kecuali dengan qat'in. Harus dengan kepastian, wa yaqinin dan keyakinan. Tidak boleh dengan keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian. Itu di antara mana syahadah. Pertama harus yakin dan yang kedua harus pasti. Pasti di sini artinya apa? Dia ucapkan dengan bulat dari hatinya dengan lisannya. Ka'annama yusyahidul insanu bi'aini, sebagaimana seakan-akan seseorang menyaksikan dengan matanya langsung. Ya, maka itu maknanya asyahadah. Artinya ketika kita membaca ini, maka seakan-akan kita menyaksikan kejadian yang kita lihat secara langsung. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun kedustaan. Fal musalli yashhadu. Maka orang yang salat yashhadu, dia bersaksi alla ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah secara hak melainkan hanya Allah satu-satunya. Maka ini adalah lafaz tasyahud yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah lafaz tauhid, kalimat yang agung, penyelamat hidup di dunia dan di akhirat. Dan ini yang kita baca di setiap salat kita. Satu kali saja seorang membaca ini di dunia dengan ikhlas dari hatinya, ya lalu dia mati dengan kalimat tersebut, insya Allah dia masuk surga. Maka bagaimana dengan seorang yang sholat, yang rutin dia sholat 5 waktu sehari semalam, dia jaga kalimat ini, dan dia yakin ketika mengucapkannya, maka hitunglah berapa syahadat yang sudah kita baca dari setiap sholat kita. Yang minimal berarti satu hari, satu malam, berapa kali kita bersyahadat? Ada yang tahu? Dari syahadat sholat saja. Berapa kali kita bersyahadat sehari semalam berarti? Yaitu dari jumlah tasyahud yang kita duduk dalam setiap sholat kita berarti ada 9 kali, betul? 9 kali ya. Subuh kita 1 kali, zuhur 2 kali, ya, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. 9 kali kita bersyahadat sehari semalam minimal, ya, dalam setiap sholat. Belum ditambah sholat sunnahnya, belum ditambah syahadat setelah azannya, belum ditambah syahadat di luar sholat. Masya Allah, dengan jumlah ini maka kita berharap semoga Allah selamatkan hidup kita di akhirat dengan syahadat yang kita baca ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tadi kita sudah sampaikan kalau kita membaca versi Abdullah bin Mas'ud, maka lafaz syahadatnya adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita pakai lafaz syahadat asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka itu pakai versi Abdullah bin Abbas. Sebaiknya kita konsisten dengan lafaz ini supaya tidak terjadi percampuran riwayat. Kalau versi Abdullah bin Abbas berarti dari awal apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ada kata tambahan mubarakat. Ketika kita mengatakan membaca asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi tiada bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, ai anna Muhammadan, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama huwa abdullah. Beliau hanyalah seorang hamba Allah. Maka inilah di antara akidah kita umat Islam. Kita menjadikan Rasul, Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah. Tidak boleh kita mengangkat Rasul, mengangkat Nabi Muhammad menjadi setara dengan Tuhan. Atau memberikan kepada Nabi sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh. Bahwasanya Nabi kita adalah hamba Allah. Beliau manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur sebagaimana manusia biasa. Hanya saja Allah lebihkan istofahu bin nubuwah. Allah berikan kepada Nabi, Allah pilih Nabi kita Muhammad pertama dengan kenabian, warisalah dan dengan kerasulan. Laisa wa laisa syarikan lillah. Dan beliau bukanlah sekutu bagi Allah. Bukan seperti umat Nasrani yang menjadikan Nabi Isa anak Tuhan, mengangkat derajat Nabi menjadi Tuhan. Maka ini adalah kesyirikan yang sangat besar. Dari buhtan adalah kedustaan dan
kesesatan yang paling besar. Dan inilah dosa yang sangat besar, tidak akan diampuni oleh Allah di akhirat. Maka kita tidak boleh mengangkat Nabi atau mensifati Nabi dengan sifat-sifat ketuhanan. Wala yakhruju an musammal ubudiyah. Dan tidak boleh kita mengeluarkan atau memberikan Nabi dari sifat-sifat ibadah. Itu maksudnya wala yakhruju an musamma al-ubudiyah. Arti ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada seorang pun dari selain Allah, bahkan kepada malaikat yang dekat sekalipun atau kepada nabi sekalipun tidak boleh kita berikan ibadah kepada nabi. Tidak. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka doa hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, zikir hanya untuk Allah, menyembelih untuk Allah, semua ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari Abdullah. Bahwasanya Nabi adalah Abdullah. Wa huwa rasuluhu, dan dia adalah rasulnya Allah, utusan Allah, alladzi arsalahu Allahu, ya Allah kirim dia wasitatan bainahu wa bainal khalq, sebagai perantara antara Allah dan antara makhluk. Maka beliau adalah perantara, utusan mendakwahkan agama yang Allah kirimkan dari langit supaya disebarkan ke muka bumi. Maka Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Litablighi syar'ihi faqat, untuk menyampaikan risalah syariatnya saja. Walladzi la yu'rafu syar'u illa bihi, yang mana tidak diketahui syariat ini melainkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faedah yang kita dapatkan ketika kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada sedikit pun syariat atau ibadah yang kita lakukan melainkan sesuai dengan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'rafu syar'u illa bi. Tidak dikenal syariat melainkan sesuai dengan apa yang beliau bawa. Inilah agama yang benar. Inilah syariat yang benar. Ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, pastikan itu ibadah memang ada riwayatnya, ada dalilnya, sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, alhamdulillah, ini lafaz tasyahud awal yang kita baca di setiap salat kita, ditutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada peserta kajian kita pada malam ini. Ya, alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung bacaan zikir salat kita. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik. Dan mudah-mudahan nanti selesai kitab ini kita bisa berpindah ke kitab yang lain. Dan kita bisa mengenal juga dari bahasa Arab. Ya, pengenalan bahasa Arabnya, teks bahasa Arabnya, sekaligus melatih pemahaman kita dari tulisan-tulisan Arab. Baik, mohon maaf atas kekurangan, barakallahu fikum, dan jazakallah khairan kepada Ustaz Walif yang sudah membantu kita untuk membaca pada malam ini. Silakan kalau ada yang bertanya, satu dua pertanyaan terkait materi kita. Silakan Pak Yahya. Ya, Pak, mau tanya dikit, apakah ini hadis atau bukan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin? Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Itu sering saya dengar di ceramah-ceramah. Itu hadis apa bukan? Dan apakah betul itu menjadi hakikatnya sholat? Bahwa selain gerakan-gerakan bacaan-bacaan, ya juga penghayatan sepenuh hati, perjumpaan berdialog dengan Allah sebagai hakikat daripada sholat itu sendiri. Jadi tidak hanya merupakan gerakan ataupun bacaan. Itu saya sering dengar banget. Bener nggak ini hadisnya? As-sholatu mirajul mu'minin. Nah. Baik, barakallahu fikum Pak Yahya, jazakallah khairan. Baik, kita cek di Islam Web. Lafaz tadi as-salatu mi'rajul mu'min. Hal hadza haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka kata penulis di sini fa ba'dal bahthi, setelah pembahasan dari maraji' yang ada, kata beliau lam naqif ala man nasaba hadhihi maqula ila al-hadits. Kita tidak dapati ada riwayat yang ini dari kitab-kitab hadis. Artinya tidak ada dalam kitab hadis manapun. Ma'rudiha fi katsirin min kutubi ahli ilmi. Padahal ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab ahli ilmi.
Tapi kebanyakan disebutkan pakai sigot tamrid. Tamrid itu artinya diriwayatkan, disebutkan, dikatakan. Maka yang seperti ini dia bukan hadis. Inna laysat bihadis. Hanya saja maknanya tidak salah 100%. Ya, kenapa? Karena ketika dia baca as-salatu atau kita disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min, yang mi'raj ini adalah silah antara hamba dengan Rabb. Mi'raj di sini bisa diartikan silah. Dan ini adalah makna yang sahih karena dalam salat itu artinya seseorang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, munajat. Dan ada lafaz yang mungkin mendekati dari hadis, yaitu hadis Nabi SAW, khairu a'malikum as-salah. Ya, Gimana, sebaik Pak? amal kalian. Khairu a'malikum as-salah. Sebaik amal kalian adalah salat. Dan ini memang hadis yang sahih. Tapi kalau as-salatu mi'rajul mu'min, maka ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi maknanya bagus dan tinggal kita pastikan atau kita yakini dia bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, baik. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Baik, ada soal dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan. Afwan, sebentar. Jadi berarti Ustaz, jika kita masbuk misalnya pada saat sholat maghrib pas di rakaat kedua, berarti masbuk di rakaat kedua, nanti pas rakaat ketiga kita baca tasyahudnya sampai habis. Seperti tasyahud kedua. Atau baca sampai seperti tasyahud awal saja. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Kita masbuk misalnya maghrib, kita masuk di rakaat kedua. Ya, berarti tasyahud awal ya. Maka di rakaat ketiga berarti kita belum tasyahud akhir hitungnya. Maka apakah kita baca sampai seperti tasyahud awal atau baca seperti atau membaca tasyahud sampai tasyahud akhir, baca habis seperti tasyahud kedua? Baik. Allah a'lam bishawab. Maka kita membaca sampai tasyahud akhir. Boleh. Ya, karena di tasyahud awal dan nanti insya Allah ada pembahasannya, itu sebenarnya tidak masalah kita membaca sampai sholawat. Di tasyahud akhir dia rukun. Nah, berbeda kondisi kita jadi makmum. Kalau kita cukupkan sampai tasyahud awal saja, tentu akan ada fase kita diam menunggu imam salam gitu ya. Maka tidak masalah kita membaca salawat, ya sehingga dengan itu kita mengikuti imam. Artinya kita tidak diam saja karena membaca, keadaannya membaca lebih baik daripada diam. Maka tidak masalah kita baca sampai seperti bacaan tasyahud kedua. Hanya saja cukup sampai lafaz tasyahud atau salam akhir. Innaka Hamidum Majid. Ya, tidak membaca doa sebelum salam ya, yang biasa kita baca misalnya doa perlindungan dari empat fitnah. Ya, maka itu dibaca hanya ketika kita mau salam. Ya, tapi kalau untuk salawat maka itu tidak masalah kita baca. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pak Tino ya, jazakallahu khair. Baik, ada lagi yang bertanya silakan. Baik, cukup insyaallah. Dimudahkan barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi majelis kita dan diberikan ilmu bermanfaat insyaallah. Dan semoga Allah berikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu dan memahami agama kita dengan baik insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.